Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Analisis Penyebaran Konten Ilegal Hoaks di Media Sosial dalam Perspektif Hukum dan Etika Digital. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Desta Maulina, lalu ada Verlitio, Jawara Putra, Jihan Nuraini, dan Maryam Syifa Abilah. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Perkembangan teknologi telah menjadikan media sosial sebagai kanal utama informasi. Namun, hal ini dibarengi dengan maraknya penyebaran hoaks. Informasi palsu ini tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga berdampak fatal secara sosial, mulai dari memicu konflik dan keresahan hingga merusak reputasi individu maupun institusi. Penyebab Penyebab kecepatan penyebaran masifnya sebaran hoaks dipicu oleh karakteristik media sosial yang terbuka dan luas, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak pengguna cenderung membagikan informasi secara instan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga menciptakan tantangan besar dalam menanggulangi baik dari sisi hukum maupun sosial. Tantangan hukum dan urgensi solusi, meskipun Indonesia memiliki UU ITE sebagai payung hukum, penegakannya masih terkendala oleh multitafsir pasal dan kerumitan pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengawasan cyber dan edukasi literasi digital guna melindungi tatanan sosial serta mencegah kejahatan informasi di masa depan. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran hoaks di kalangan pengguna media sosial. Lalu yang kedua ada bagaimana perspektif hukum memandang penyebaran hoaks berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, bagaimana penyebaran hoaks ditinjau dari sudut pandang etika digital dan tanggung jawab pengguna media sosial. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan meningkatnya peredaran hoaks di ruang digital. Lalu yang kedua ada menjelaskan aspek hukum yang mengatur dan mengendalikan penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dan regulasi terkait. Yang ketiga ada menganalisis perspektif etika digital dalam perilaku pengguna media sosial yang terlibat dalam penyebaran hoaks. Lalu yang berikutnya akan dibacakan oleh Verlitio. Ini ada kajian literatur. Yang pertama ada teori cybercrime. Cybercrime adalah atau kejahatan cyber adalah bentuk dari tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat digital lainnya sebagai sarana utama untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Yang kedua ada teori cyberclaw. Cyberclaw atau hukum cyber adalah suatu cabang ilmu yang mengatur hubungan, perbuatan, dan kejahatan yang terjadi di ruang cyber atau cyberspace akibat penggunaan teknologi informasi, internet, sistem elektronik, serta komunikasi digital. Yang ketiga ada konten ilegal. Konten ilegal adalah informasi tulisan, gambar, video, audio, atau bentuk konten digital lainnya yang dipublikasikan di ruang cyber dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Konten ini dapat bersifat merugikan individu atau masyarakat karena berisi unsur yang dilarang seperti pornografi, hoax, atau berita palsu, ujaran kebencian, penipuan, pelanggaran hak cipta, atau konten lain yang diatur dan dilarang oleh undang-undang serta aturan yang berlaku. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah menganalisis konten berita atau hoax versus fakta
serta mengkaji norma hukum dan etika digital tanpa menggunakan analisis statistik. Data bersumber dari data-data sekunder yang mencakup bahan hukum Premier atau UU ITE, klarifikasi fakta dari lembaga resmi, jalan Knox atau Komdigi, serta literatur akademik terkait. Seluruh data diolah menggunakan teknik analisis untuk memahami implikasi implikasi sosial, hukum, dan etis penyebaran hoax secara mendalam, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Jawara. Hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil observasi dan analisis deskriptif terhadap beberapa kasus disinformasi digital yang telah terverifikasi oleh akun Instagram Jalahoax dan website Komdigi. Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan deskripsi kasus, motif, penyebab, dampaknya terhadap perspektif hukum dan etika digital serta penanggulangan kasusnya. Kasus hoax penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Yang pertama ada deskripsi kasus, beredarnya tautan palsu di Telegram mengenai bantuan tunai sebesar 3.550.000 mencatut nama BPJS Kesehatan. Status terkonfirmasi hoax oleh Jalahoax. Lalu motif, penipuan finansial dan pencurian data pribadi atau phishing. Lalu penyebab ada eksploitasi kondisi ekonomi warga dan pencatutan nama institusi besar untuk membangun kepercayaan palsu. Lalu ada karakteristik konten, gunakan logo atau simbol resmi, konten tiruan, disebarkan via kanal tidak resmi, yaitu Telegram. Menciptakan urgensi palsu agar korban segera mengklik tautan. Lalu aspek hukum. Pasal 28 ayat 1, yaitu penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, dan pasal 35, yaitu manipulasi informasi agar data seolah-olah otentik atau pencatutan identitas. Selanjutnya adalah tujuan etika digital, pelanggaran prinsip, integritas, dan penyalahgunaan platform digital sebagai alat kejahatan cyber atau merusak kepercayaan publik. Yang terakhir ada penanggulangan kasus, klarifikasi resmi dari pihak BPJS Kesehatan. Yang kedua ada edukasi masyarakat untuk verifikasi mandiri via kanal resmi dan layanan cek fakta atau Jalahoax. Lalu ada kasus hoax website mengatasnamakan Kelurahan Lebak Bulus. Yang pertama, deskripsi kasus. Muncullah situs web kelurahanlebakbulus.com yang mengklaim sebagai laman resmi Kelurahan Lebak Bulus. Status terkonfirmasi hoax oleh Jalahoax, motif penyesatan informasi publik dan potensi penipuan digital dengan mencatut nama intensi pemerintah. Lalu penyebab, penyalahgunaan kepercayaan publik terhadap lembaga formal dan rendahnya kemampuan masyarakat membedakan domain resmi pemerintah. Karakteristik konten, konten triwan yaitu menggunakan nama, logo, dan profil yang menyerupai instansi asli. Ciri utama yaitu menggunakan domain komersial seperti .com, bukan domain resmi pemerintah yaitu .co.id. Aspek hukum, pasal 28 ayat 1, yaitu penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, dan pasal 35 yaitu manipulasi data agar seolah-olah otentik atau penciptaan situs palsu. Selanjutnya ada tinjauan etika digital, pelanggaran prinsip kejujuran dan transparansi. Tindakan ini mencederai kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi pemerintah di ruang digital. Yang terakhir adalah penanggulangan kasus, verifikasi resmi dari pihak BPJS Kesehatan, dan edukasi masyarakat untuk verifikasi mandiri via kanal resmi dan layanan cek fakta Jalahoax. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan Nuraini.
Di sini ada kasus hoax hadiah tahun baru 2026 mengatasnamakan Pertamina. Deskripsi kasusnya, unggahan di Facebook berisi tautan pendaftaran hadiah tahun baru 2026 mencantut nama Pertamina. Statusnya terkonfirmasi hoax oleh Komdigi. Motifnya penipuan digital dan pencurian data pribadi atau phishing melalui WhatsApp. Penyebab di sini memanfaatkan reputasi Pertamina sebagai BUMN besar dan rendahnya literasi digital masyarakat dalam memverifikasi tautan. Karakteristik kontennya, elemen visual menggunakan logo resmi, foto SPBU, dan testimoni palsu agar terlihat meyakinkan dan mengarahkan pengguna ke situs non-resmi yang meminta data sensitif. Aspek hukumnya pasal 28 ayat 1, yaitu penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan publik, dan pasal 35 manipulasi informasi atau pencatut logo atau identitas agar data seolah-olah otentik. Tinjauan etika digitalnya, pelanggaran prinsip kejujuran dan tanggung jawab, tindakan ini secara sengaja menyesatkan publik demi keuntungan sepihak. Penanggulangan kasus ini, klarifikasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, dan himbauan agar masyarakat tidak mengakses tautan yang meminta data pribadi dan selalu melakukan memverifikasi melalui kanal resmi institusi. Dari kesimpulan kasus ini, penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks di media sosial dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, kemudahan distribusi informasi, serta pencatatan identitas institusi resmi untuk menyesatkan masyarakat. Hoaks tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi, seperti penipuan serta pencurian data pribadi. Dari perspektif hukum, penyebaran hoaks melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khususnya terkait penyebaran berita bohong dan manipulasi informasi elektronik. Sementara itu, dari sisi etika digital, praktik tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, diperlakukan peningkatan literasi digital, kesadaran hukum, serta kebiasaan memverifikasi informasi melalui sumber resmi guna mencegah penyebaran hoax di ruang digital. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.